Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang bilangan. Berikut adalah peta konsep dari bilangan. Ini lebih simpel dan lebih merujuk ke bilangan bulatnya. Bilangan kompleks ini terdiri dari dua, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Lalu bilangan real terbagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Untuk bilangan irasionalnya, contohnya sudah ada di video sebelumnya. Dan untuk bilangan rasional ini terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Lalu bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, yaitu bilangan asli yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Himpunannya dinyatakan dengan Z plus sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat negatif. Bilangan ini adalah lawan dari bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan, yaitu himpunannya dinyatakan dengan Z negatif, Z min, sama dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Lalu kemudian ada bilangan bulat 0. 0 disimbolkan dengan 0, merupakan bilangan bulat yang bukan positif dan juga bukan negatif. Setelah kita mempelajari jenis-jenis bilangan bulat, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan sifat-sifat dari bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Terhadap operasi penjumlahan, bilangan bulat berlaku 1, selalu menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua, jika A, B, C sembarang bilangan bulat berlaku hukum asosiatif, yakni dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Yang ketiga, jika dijumlahkan dengan 0 berlaku hukum identitas, yakni A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan bilangan itu sendiri atau A. Lalu setiap bilangan bulat memiliki pasangan atau inversnya, berlaku negatif A ditambah A sama dengan 0 sama dengan negatif A ditambah A. Misalnya negatif 2 berlawanan dengan positif 2 dan jika dioperasionalkan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Lalu untuk operasi perkalian, terhadap perkalian bilangan bulat berlaku 1 selalu menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua, jika A, B, C sembarang bilangan bulat berlaku hukum asosiatif, yakni A dikali B dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Jika dikalikan dengan 1 berlaku hukum identitas, yaitu A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Untuk operasi perkalian ini tidak memiliki inverse. Lalu operasi tanda bilangan bulat. Jadi jika bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif, hasilnya tentu akan negatif. Lalu bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Bilangan bulat positif jika dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Lalu ada garis bilangan bulat.
Bisa dilihat dengan gambar ini, garis bilangan bulat memudahkan untuk melakukan perhitungan bilangan bulat khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Dari di sini ada aturan garis bilangan bulat, yaitu titik awal bilangan 0, penjumlahan untuk ditarik garis ke kanan, pengurangan untuk ditarik garis ke kiri, dan titik terakhir adalah hasil perhitungannya. Contoh perhitungan. 1. Tentukan hasil dari 3 ditambah 2 menggunakan garis bilangan. Penyelesaiannya, tarik garis 3 langkah ke kanan yang dimulai dari 0. Kemudian, lanjutkan. Berhubung ini operasinya adalah ditambah, jadi kita lanjutkan menarik garis ke kanan sebanyak 2. Lalu atau jadi diperoleh hasilnya adalah 5. Untuk contoh selanjutnya yaitu tentukan hasil dari negatif 8 plus 5 menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita akan membuat garis bilangan dari 0 ke negatif 8. Itu ditarik garis ke kiri, kemudian plus 5 ditarik garis ke kanan 5. Jadi titik terakhirnya diperoleh negatif 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilang dan penyebut. Biasanya berbentuk A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contoh, bilangan 4 per 6 dan 10 per 6. 4 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Untuk bilangan pecahan 10 per 6, maka 10 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada bilangan pecahan biasa. Ini terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada angka penyebut. Contohnya 1 per 4, yaitu 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Lalu ada 4 per 5, yaitu 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Lalu untuk kedua, ada bilangan pecahan murni. Bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebut. Pecahan murni dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contohnya 1 per 8, 3 per 8, 7 per 9, dan seterusnya. Jenis bilangan pecahan yang ketiga adalah bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran ini tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Tadi pada jenis yang kedua sudah dijelaskan bahwa bilangan pecahan murni itu bilangan pecahan yang pembilang lebih kecil daripada penyebut. Ini contohnya ada 2 1 per 2. Di sini 2 disebut dengan bilangan bulatnya dan 1 per 2 adalah bilangan pecahan murninya. Lalu ada 5, 1 per 2, 3, 3 per 4, dan seterusnya. Jenis selanjutnya adalah bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan yang dengan penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Contoh, bentuk per 10. Misalkan ada angka 7 per 10. Ini ditulis bentuk desimalnya adalah 0,7. Bentuk per 100, misalkan 30 per 100 adalah 0,30 atau 0,30. Bentuk per 1000, 200 per 1000 adalah 0,200. Untuk bentuk per 10.000, misalkan 6.000 per 10.000 adalah 0,6000.
Yang kelima ada bilangan pecahan persen. Bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100, namun beda bentuk penulisannya. Tata cara penulisan bilangan persen dengan menggunakan simbol persen seperti pada contoh presentasi kami. Contohnya 5% artinya 5 per 100. Yang keenam ada bilangan pecahan per mil. Bilangan per mil ini bilangan pecahan 1 per 1000. Per mil ini disimbolkan seperti pada presentasi kami. Contohnya 10 per mil artinya 10 per 1000. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bisa dimisalkan A per B plus minus C per D sama dengan A dikali D plus minus B dikali C per B dikali D. Contoh soalnya yang pertama ada 2 per 3 ditambah 4 per 5 dikurangi 6 per 15. Jawabannya 2 per 3 ditambah 3 per 5 dikurangi 5 per 15. Ini untuk penyebutnya pada permisalan A, B, C, dan D tadi itu penyebutnya tinggal dikalikan. Tapi lebih jelasnya untuk menentukan penyebut yang sama yaitu kita bisa mencari KPK, tidak hanya dikalikan. Karena dikalikan akan menghasilkan penyebut yang banyak. Bukan banyak, maksudnya angkanya jadi besar. Nah, KPK dari 3, 5, dan 15 ini adalah 15. Jadi penyebut yang sama dari 3, 5, dan 15 adalah 15. Nah, ini langsung saja 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Untuk 15 dibagi 15 1. 1 dikali 5 5. Jadi di sini sama dengan 10 per 15 ditambah 9 per 15 dikurangi 5 per 15 sama dengan 14 per 15. Karena penyebut sudah sama, jadi kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan. Untuk yang kedua, caranya tetap sama. 1 per 2 dikurangi 14 per 6 ditambah 3. Jawabannya 1 per 2 dikurangi 14 per 6 ditambah 3. 3 ini sama dengan 3 per 1. Jadi penyebut dari atau KPK dari 2, 6, dan 1 adalah 6. Jadi kita menyamakan penyebutnya 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 14 sama dengan 14. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi diperoleh 3 per 6 dikurangi 14 per 6 ditambah 18 per 6 sama dengan 7 per 6. Atau bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 1 per 6. Untuk operasi perkalian dan pembagian pecahan, seperti A per B kali C per D sama dengan AC per BD. Contoh soalnya yaitu hitunglah 23 per 25 dikali 5 per 46. Untuk memudahkannya, 23 per 46 ini dibagi dengan 23. Jadi menjadi 1 dan 2. Lalu 5 sama 25 kita
bagi dengan 5 menjadi 1 dan 5. Hasil pembagian tadi menjadi 1 kali 1 per 5 kali 2. Jadi hasilnya 1/10. Lalu untuk pembagiannya, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Sama dengan AD per BC. Contoh soalnya 2/4 dibagi 5/9. Sama dengan kan 2/4 diperkecil menjadi 1/2. 1/2 dikali 9/5 yaitu 9/10. Sekian dari video kedua kami. Apabila ada tambahan ataupun pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau ditanyakan lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.